Halo, kembali lagi di channel Satria. Kali ini Satria akan sedikit review mengenai Omoda versi listrik ya, atau Omoda i5. Ini kita lihat tampilan depan, dia lebih clean dibandingkan yang versi bensin. Yang di sini, kalau yang bensin dia ada bolong-bolong grillnya ya. Kalau yang listrik ini dia tidak perlu karena tidak perlu pendinginan yang maksimal. Terus dia sudah ada sensor parkir 5 titik di depan. Untuk lampu depan itu dia sudah LED projector dan ada DRL di atasnya ya. Nah, untuk port charger di depan, di sini juga ada welcome light. Jadi pada saat kita mendekat bawa kunci, dia akan welcome light hidup dan akan otomatis membuka spion juga. Begitu juga dengan kunci. Nah, setelah itu kita lihat ke bagian depan ya. Untuk port charger, dia di sini tipenya CCS2. Di sini bisa untuk AC charger dan DC charger, jadi bisa dua-duanya ya. Kemudian untuk kap depan, nah untuk kap depannya, oke, sini kita buka ya. Dia sudah pakai hidrolik, dan di sini ada sedikit tempat penyimpanan. Ini lebih cukup ya, cukup sedang lah untuk penyimpanan depan, dan juga ada peredam di mesinnya. Di sini ada untuk fuse atau kotak skring. Kemudian di sini ada untuk kita ngelihat aki atau generatornya. Nah, kemudian di sini ada untuk air wiper, cooler, dan minyak rem. Nah, untuk lampu-lampu di bagian depan itu, ini sudah ada kamera 360 juga ya. Dia ada kamera 360. Untuk lampu-lampu, untuk lampu sen, nah itu ya. Jadi tadi ada kamera 360. Terus untuk ini ada DRL, dan ini juga jadi lampu sen ya. Dia belum sekuensial. Terus lampu utama dia sudah. Nah, untuk lampu utama dia sudah auto ya. Jadi di sini ada lampu utamanya LED projector. Lampu utama LED projector. Ada bagian atas, bagian bawah. Di bawah itu lampu jauh ya. Jadi kalau misalnya lampu jauh di bagian bawah. Nah, untuk di bagian samping, oke, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk velg dia pakai velg 215 55 ring 18 ya. Di sini sudah ada penutupnya juga supaya lebih aerodinamis. Rem depan cakram. Kemudian untuk di samping ada kamera 360 dan ada sen di spion. Untuk di dalam dia sudah ini ya. Jadi kalau kita bawa kunci, dia akan otomatis membuka kuncinya. Nah, untuk tampilan door trim dia seperti ini. Untuk di atasnya kulit, sampingnya itu motif kayu, di bawahnya kemudian ini ada kisi speaker, tombol pembuka pintu, untuk buka tutup kunci, untuk pengaturan spion, lipat spion. Ini untuk pengaturan spion kiri kanan ya. Ini untuk lipat spionnya. Untuk jendela semua auto, pengunci jendela. Ini trimnya warna putih ya. Untuk yang saat sekarang ini putih kombinasi biru. Untuk jok bagian driver dia elektrik 6 arah, naik turun, maju mundur, dan rebah tegak. Di sini ada tuas untuk pembuka kap depan yang tadi. Nah, di sini untuk pengaturan lampu, dia ada mode auto,
mode yang manual atau lampu senja aja. Di sini ada fog lamp depan dan fog lamp belakang, termasuk untuk tombol buka bagasi, dan ini tombol untuk buka port charger ya. Di sini sudah lapis kulit, ada motif kayunya. Kita coba masuk ke dalam ya. Nah, dia akan ready pada saat kita sudah duduk di bagian driver. Nah, di sini untuk tuas transmisi dia model gini ya. Jadi untuk parkir ditekan, untuk mundur itu digeser ke atas, untuk maju itu digeser ke bawah, untuk netral setengah aja ya. Untuk netral setengah aja. Jadi dia ini kondisi D, parking. Kemudian untuk netral itu setengah aja. Di sini tampilannya ini ada indikator pintu terbuka, ada untuk pengaturan suara ya, suara. Oh, ini tidak berfungsi, jadi cuma indikator aja. Kemudian di sini ada tampilannya. Untuk pengaturan MID di sini kita bisa lihat untuk volume. Dia berbentuk tombol, tapi tetap harus ditekan ya. Kemudian untuk ini untuk pengaturan lagu nextnya atau previews. Kemudian ini untuk menunya ya, menu di MID, trip A, trip B, ada untuk peta, kemudian untuk TPMS, trip A dan trip B, kembali lagi seperti itu ya. Nah, untuk perbesar tampilan maps, kita tinggal tekan OK aja. Tinggal tekan ini ya, jadi nanti akan full seperti ini. Nah, cukup ditekan lama ya tombol tadi ya. Ada voice command juga. Here. Open sunroof. Okay. Nah, ini sunroofnya ya. Jadi juga voice command berbahasa Inggris. Untuk sunroof bukanya seperti ini. Dia tirainya manual. Kemudian untuk yang di sebelah, di sini ada indikator untuk sensor ya. Di sini ada beberapa indikator seperti ini. Untuk range dia lebih kurang 450 kilo. Nah, di sini ada untuk pengaturan cruise control. Ada cruise controlnya adaptif, ada speed limitnya, ada tombol bintang ini untuk tombol favoritnya, yang mana yang kita setting, musik dan lain sebagainya. Untuk mode ya, musik ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tombol, ada tuas untuk wiper dan juga sein. Kalau untuk pengaturan wiper, tinggal kita tekan yang ini, bisa setting ke auto, low atau high. Kalau untuk wiper belakang juga bisa disetting dari sini. Kemudian untuk pengaturan lampu juga bisa autonya dari tuas di sini ya. Jadi nanti dia akan menyesuaikan. Nah, untuk airbag dia punya 6 airbag, 2 di depan, 2 di pilar, dan di jok bagian samping. Nah, di sini juga ada ambient light, kita lihat di head unit ya. Kemudian ini untuk AC. Dia bisa disesuaikan modenya. Kemudian ini dual zone ya. Jadi kiri kanan bisa kita setting suhu masing-masing. Seperti ini. Ini di kanan 16 derajat, di kiri 17 derajat. Untuk ini sirkulasi udara bisa setting auto juga, front defogger dan rear defogger. Untuk kipas, alar semburan ini untuk mematikan AC. Untuk setting di sini pengaturan ini ya, ventilasi kabin, bisa mode eco juga untuk ininya, bisa untuk
hidupkan AC di bagian jok juga ya. Sini bisa disetting tingkat dinginnya. Kemudian kita kembali ke home. Mana home-nya deh? Mana home-nya? Hah? Enggak, ikut dipotong sih. Nah, oh ya. Nah, itu ya untuk menu home-nya. Sini ada menu telepon, Bluetooth, ada menu radio. Yang sudah di favorit juga, tinggal kita pilih. Ada untuk navigasi. Ada untuk ini pengaturan kendaraan, ada mode berkendara, eco, normal, dan sport. Sport mode. Nah, ada suaranya juga ya. Di sini langsung mempengaruhi ke range-nya tadi. Oh, belum. Normal mode. Eco mode. Oke. Nah, ini untuk penguncian ini ya, penguncian pintu juga bisa dari sini ya. Kemudian untuk vehicle settingnya ada mode setirnya, kita bisa setting sport atau comfort. Untuk pengaturan ketinggian bagasi belakang otomatisnya. Kemudian untuk indikator pada saat kita mendekat, apakah hidupkan lampu atau cuma lampu atau dengan klaksonnya, dengan bunyinya juga otomatis kunci. Ini bisa disetting juga pada saat kita menjauh. Ini untuk pengaturan buka pintu hanya driver saja. Wireless charging. Nah, di sini juga ada wireless charging ya. Ada di wireless chargingnya di bawah sini. Bisa dimatikan juga kalau tidak mau digunakan. Pengingat handphone ketinggalan. Untuk audio steering switchnya bisa diatur dari sini juga. Untuk maintenance-nya. Kemudian ini kapan akan diservis ya, jarak ininya. Ini untuk pengingat mode berkendara ya. Mana yang ini? Ini untuk pengaturan sensitivitas wiper. Kemudian berikutnya untuk pengaturan smart key. Nah, ini bisa disetting ya. Kalau kita nggak mau mode otomatis, pada saat kita menjauh dia hidup atau membuka kunci, kita bisa matikan dari sini. Kemudian untuk driver assistant, ini beberapa pengaturannya. Ada vehicle departure warning, pengingat kecepatan maksimal, untuk lampu jauh otomatis, untuk seperti ini. Kemudian front collision warning, automatic emergency braking, lane departure warningnya juga bisa diaktifkan. Ini juga intervensinya bisa digunakan atau enggak ya. Kalau kita nggak suka dia nanti setirnya gerak sendiri, kita bisa matikan. Lane keeping assist juga bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Peringatan pada saat kita buka pintu ada kendaraan di belakang, dia akan bunyi. Blind spot detection juga bisa dinonaktifkan. Rear collision warning bisa dinonaktifkan. Rear cross traffic alert juga gitu. Ini kalau misalnya kita nonaktifkan, jadi kalau misalnya nanti ada kendaraan dari belakang kita mau mundur, dia nggak akan bunyi ya. Terus untuk ini ya, tingkat pengeremannya ya, bisa comfort, bisa sport. Ini untuk pengaturan remnya juga. Untuk pengaturan lampu, ini bisa kita setting tinggi dari lampunya tadi, lampu utamanya tadi. Ini yang paling tinggi itu level 0, paling rendah itu level 3. Ambient light di sini bisa dipilih beberapa macam warna. Nah, di sini kalau kita harus hidupkan lampu ya. Nah, ambient light-nya ada di sini juga ada, di atas juga ada ambient light. Kalau kita ganti hijau, nanti akan jadi hijau juga di sini. Ya, di sini ya. Nah, kemudian untuk pengaturan spion juga bisa dari head unit. Oh, ini untuk lipat ya, sorry. Nah, kemudian untuk menu utamanya di sini tadi. Untuk menu home,
Nah, di sini ada defaultnya itu untuk maps, radio, baterai, kapasitas baterai. Nah, di sini 72% itu bisa dijadwalkan berapa persen akan kita stop untuk ngecasnya. Kemudian ini untuk V2L ya. Jadi kalau misalnya kita nanti butuh daya listrik dari mobil, bisa diatur berapa persennya. Kemudian untuk settingnya itu energi recovery ini untuk misalnya kita lepas gas, dia akan sesuai dengan yang kita setting. Kalau low itu dia akan lebih kecil. Terus ini beberapa modenya untuk baterai. Kemudian vehicle setting tadi yang tadi ya. Nah, untuk Bluetooth bisa connect juga dari sini. Untuk pengaturan volume dan ini ya pembagian suaranya ya. Ini untuk voice commandnya tadi. Pengaturan display bisa setting ke auto. Kalau siang akan lebih terang, kalau malam akan lebih gelap. Bisa setting auto juga. Kemudian untuk sistem di sini ada pengaturan tanggal, pengaturan waktu, zona waktunya. Kemudian untuk informasi KWH-nya bisa dilihat dari sini, KWH per 100 km atau watt hour per kilometer. Untuk indikator tekanan ban juga bisa disetting. Ini untuk software. Kemudian untuk ini bisa Android Auto dan Apple CarPlay juga ya. Nah, kemudian di sini untuk kisi AC, di bawah sini ada tempat penyimpanan, ada cup holder. Kemudian di bawah sini lagi ada untuk hidupkan AC ya, tombol hidupkan AC, front defogger, rear defogger, untuk hazard. Kemudian ini untuk mode berkendara normal. Di sini juga ada animasinya, sport dan eco. Kemudian ini ada tombol untuk mematikan head unit kalau dirasa mengganggu. Di sini ada tempat penyimpanan lagi. Ada glove box yang cukup dalam. Di sini ada ininya juga ya. Ada untuk kisi AC-nya juga ya. Jadi bisa mode kulkas. Untuk jok dia full kulit. Di sini warnanya biru kombinasi putih. Itu juga ke sampingnya. Ini tampilan dari sebelah driver. Untuk glove box di bawah dia ada soft opening ya. Seperti ini. Kemudian ke atas kita lanjut, ada sun visor, yang mana ini ada lampunya yang bisa disetting warnanya, ada 2 warna ya. Oke. Terus ini tombol untuk lampu kabin, lampu biasa, buka tutup sunroof. Ini ya, sunroof seperti ini. Untuk buka sunroofnya, untuk buka tirai manual ya, termasuk juga untuk tutup tirainya manual. Kemudian di sini ada USB untuk mungkin mau pakai dashcam. Untuk spion tengah auto dimming. Begitu juga dengan sun visor di bagian driver, dia udah ada lampu. Nah, untuk setir ini dia flat bottom. Sini ada logo Omoda. Nah, kita lanjut ke bagian samping, ke bagian belakang. Untuk di bawah sini dia ada mode floating ya, dia mode floating. Jadi di bawah sini ada tempat penyimpanan. Sini ada 12 volt power outlet. Untuk pedal dia model organ. Nah, kemudian kita lihat ke samping, ke belakang. Di belakang sama dengan depan, door trimnya berwarna biru dan kombinasi putih. Untuk kaca ini tadi penguncian terkunci ya. Oke, untuk kaca untuk belakang
Dia juga auto up dan auto down. Kemudian di sini ada dudukan ISOFIX. Jadi bisa digunakan untuk ISOFIX-nya. Armrest juga ada di bagian belakang. Di sini jadi armrest. Ada cup holder. Ada headrest untuk tiga penumpang belakang. Di belakang ada kisi AC. Kisi AC di sini dan ada 2 buah USB yang berbentuk Type A dan Type C. Di belakang juga ada tempat penyimpanan di belakang jok. Untuk format joknya seperti ini ya. Belakang ada lampu kabin juga. Untuk ambient light sampai ke belakang ya, di bagian pintu. Nah, untuk pelipatan ini bisa diatur dari sini. Dia bisa disetting 60-40 seperti ini. Untuk bagian bawah dia sampai cover sampai bagian bawah ya. Nah, untuk belakang dia tetap pakai velg 21 profil ban 21555 ring 18 dan tetap cakram ya. Ini sama. Ini besi ya. Oke, kemudian kita lihat ke bagian belakang. Di belakang ada wiper, ada rear defogger, ada high mount stop lamp dan antena shark fin. Untuk di bagian belakang ada emboss logo Omoda dan trimnya E5. Di belakang juga ada sensor parkir 4 titik ya. Untuk bagasi dia sudah auto. Nah, ini untuk wall chargingnya ya. Wall chargingnya bentuk seperti ini. Untuk home charging dia seperti ini. Bisa dibawa, ini minimal dayanya 2200 watt. Di bagian bawah ada tempat penyimpanan lagi. Kita lihat ya. Ini untuk tire repair kit dan lain sebagainya. Nah, ada separator juga supaya nanti barang-barang nggak kelihatan dari luar. Nah, untuk bagian bawah dia seperti ini ya. Ini fog lamp belakang ya. Untuk bagian belakang dia suspensinya independen ya. Di situ kelihatan bagian baterainya. Bagian baterai, bagian belakang. Nah, ini profilnya dari samping belakang. Dia bentuknya itu melandai ya. Di kayak mobil coupe. Ini profil dari sebelah kiri belakang. Seperti ini. Kemudian ini tampilan dari sisi driver, dari sisi penumpang kiri depan. Nah, satu catatan, kalau mobil listrik ini karena dia nggak pakai tombol, jadi pada saat tidak ada orang di bagian driver, dia tidak akan bisa ready. Jadi ini menghindari bahaya mobil ini tiba-tiba berjalan sendiri seperti itu. Oke. Untuk speaker sendiri dia dari Sony ya. Dari Sony. Jadi dia ada 4 speaker dan ada tweeternya. Untuk jok penumpang depan dia sudah elektrik. Namun belum bisa diatur ketinggiannya, tapi bisa elektrik 4 arah. Seperti ini. Di bagian penumpang depan juga ada port USB. Di sini ya. Port USB berbentuk Type A dan Type C. Nah, di bagian samping juga ada kamera 360-nya. Oke. Kalau kita menjauh dan tidak pegang dan kuncinya tetap kita pegang, biasanya ini akan otomatis mengunci. Nah, ini akan otomatis mengunci ya. Seperti itu.
Kalau kita mendekat, dia akan otomatis membuka kunci. Seperti itu. Oke, sekian review singkat mengenai Omoda E5 atau Omoda listrik. Dan ini juga ada punya fitur untuk menghidupkan mobil dari kunci. Nah, karena ini mobil listrik, jadi cuma ke lampunya aja yang kita ketahui ya. Oke, sekian sedikit review mengenai Omoda listrik. Nah, itu tadi AC-nya hidup ya. Oke, sekian sedikit review mengenai Omoda listrik. Terima kasih telah menonton. Nah, sedikit tambahan. Jadi di Omoda ini juga ada shortcut dari bagian atas ya. Ini untuk pengaturan Bluetooth, untuk stability control, untuk hill descent control, untuk mematikan untuk kamera 360 seperti ini ya. Kamera 360 kiri kanan maupun depan belakang. Dia juga ada tampilan split seperti ini. Kemudian tampilan bagian depan ada 3D-nya. Ada bagian depan aja, ini untuk kembali. Kemudian untuk mematikan kendaraan bisa dari sini atau pada saat kita ngunci pintu. Kemudian untuk radarnya sensor parkir ya. Auto hold bisa diaktifkan dari sini. Dari sini ya. Oke, untuk buka charging port bisa dari sini juga. Untuk electronic parking brake bisa diaktifkan dari sini. Ini untuk ini untuk untuk membersihkan layar ya. Kayak kalau di handphone itu untuk ininya membersihkan itu. Ini untuk tingkat cerahnya layar. Ini untuk volume juga bisa dari sini. Oke, sekian sedikit tambahan. Terima kasih telah menonton.